Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya baru mendengar kabar yang mengagetkan. Artis Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan yang sangat parah di jalan tol ke arah Surabaya di kilometer 600-an. Dan beliau beserta suaminya meninggal dunia, bahkan kabarnya yang lain juga banyak yang luka, ada yang luka parah, luka ringan. Isinya 5 orang naik Mitsubishi Pajero Sport. Oke, di sini saya tidak akan membahas apa penyebab kecelakaannya karena kecelakaannya baru saja terjadi dan pasti membutuhkan penyelidikan yang menyeluruh untuk tahu secara pasti apa penyebab kecelakaannya. Tapi sudah lama sekali saya itu ingin membuat konten mengenai penyebab-penyebab utama kecelakaan di jalan tol, beserta cara mengantisipasinya atau cara mengurangi resikonya. Dan saya rasa ini saat yang tepat karena ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kecelakaan Vanessa Angel itu, dan publik sekarang juga sedang memusatkan perhatiannya ke kejadian tersebut. Jadi saya rasa ini saat yang tepat untuk saya mengeluarkan video edukasi mengenai apa sih bahayanya di tol, apa saja sih yang merupakan penyebab utama kecelakaan di tol dan bagaimana cara kita mengatasinya. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita simak sedikit tentang kecelakaan yang terjadi. Jadi ada kronologis dari tempat kejadian, jadi kronologis yang langsung dibuat. Menurut beberapa sumber itu dari kepolisian, bahwa sebelum berhenti mobil itu menabrak beton di sebelah kiri. Nah, beton di sebelah kiri itu biasanya ada kalau misalnya mau ke rest area atau keluar jalan tol, itu ada beton di sebelah kiri, atau ada perbaikan jalan itu ada beton di sebelah kiri. Nah, itu ketabrak dengan sangat keras sampai mobilnya hancur dan mobilnya berputar. Saya tidak tahu terbalik atau tidak, tapi mengakibatkan 2 orang langsung meninggal di tempat kejadian. Ada yang bilang dari polisi, dari kronologis itu dibilang bahwa kemungkinan ngantuk, lelah, kurang antisipasi, kurang konsentrasi, tapi penyebab persisnya kita belum tahu. Dan saya rasa dari beberapa penyebab utama kecelakaan di tol ini, mungkin saja itu yang menjadi salah satu kontribusi dalam kecelakaan Vanessa Angel dan suaminya. Tapi saya tidak mau berspekulasi. Yang akan saya berikan ini adalah umum, jadi ini bisa untuk Anda terapkan, dan memang yang banyak terjadi di jalan tol, terutama kecelakaan yang parah. Oke, saya udah catat beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah cuaca. Jadi ini bukan berdasarkan yang sering terjadi. Justru nanti yang lebih sering terjadi itu saya tempatkan di bagian-bagian akhir yang kemungkinan juga itu bisa berkontribusi ke kecelakaan yang parah-parah. Yang pertama cuaca buruk itu seperti hujan, angin, itu bisa mempengaruhi stabilitas mobil, daya cengkram mobil, jarak pandang ke depan. Jadi apa yang mesti kita lakukan kalau cuaca buruk? Menurunkan kecepatan. Kecepatan di tol yang diizinkan itu 60 sampai 100 km per jam. Sebisa mungkin kita turunkan dalam batas yang aman, masih sesuai dengan peraturan. Dan karena jarak pandang yang terbatas, kita jangan menempel ke mobil depan dan kita harus menjaga jarak aman. Kemudian penyebab yang kedua adalah kondisi jalan. Kita tahu bahwa jalan tol di Indonesia kondisinya itu tidak mulus seperti sutra, tapi banyak tambalan-tambalan, bahkan ada jembatan yang bisa mengakibatkan mobil itu melompat ya. Itu juga sangat berbahaya kalau misalnya kita dengan kecepatan yang tinggi kita melewati atau lobang. Jadi memang pastikan untuk mengantisipasi kondisi jalan ini, kecepatan kita jangan melebihi batas kecepatan dan melihat itu jauh ke depan. Jadi jangan hanya melihat bumper mobil depan saja. Kalau kita terhalang pandangannya, kita sebaiknya bergeser sedikit atau mengambil jalur yang berbeda supaya kita bisa melihat kondisi jalan jauh sebelumnya. Kemudian penyebab yang berikut adalah manuver mendadak. Nah, manuver mendadak ini suka terjadi kalau misalnya kita dipotong mobil lain terus kita manuver mendadak, atau misalnya ada kondisi jalan yang rusak itu kita kaget, kita banting setir. Nah, manuver mendadak itu bisa mengakibatkan mobil melintir dan
terbalik. Walaupun mobilnya sudah menggunakan stability control, tapi itu hanya meminimalkan, tidak menghilangkan kemungkinan untuk celaka 100%. Apalagi di mobil-mobil yang tinggi. Kenapa? Mobil yang tinggi itu memiliki center of gravity yang tinggi, dan center of gravity yang tinggi dengan titik tumpu itu di ban yang di paling bawah itu akan menyebabkan secara natural mobil itu lebih limbung dan lebih sulit dikendalikan pada saat terjadi manuver secara mendadak. Jadi benar-benar hindari sebisa mungkin manuver yang mendadak. Manuver mendadak itu belok kanan, belok kiri mendadak, gas dan rem mendadak. Sehalus mungkin. Kalau kata almarhum Aswin Bahar, pembalap legendaris, driver yang baik itu bisa menyetir misalnya kecepatan 80 km per jam, itu rasanya cuma kayak 60 km per jam. Karena halus dan menghindari manuver-manuver mendadak. Karena manuver mendadak itu juga salah satu penyebab mobil itu hilang kendali. Kemudian ban botak. Ban botak itu sangat berbahaya, terutama di saat hujan, karena ban yang botak tidak memiliki alur untuk membuang air, dan ketika hujan itu bisa menyebabkan aquaplaning yang membuat mobil itu mengambang di atas air dan tidak bisa dikendalikan sama sekali. Kapan ban saya harus diganti? Bukan menunggu botak. Jadi di ban itu ada yang namanya tread wear indicator. Tread wear indicator itu seperti gundukan atau benjolan yang ada di tengah alur pembuangan air. Nah, kalau gundukan itu sudah mengenai tapak, sudah sejajar, artinya itu harus diganti. Jadi bukan menunggu habis total 100%. Karena begitu habis total 100%, bukan hanya pada saat basah, tapi pada saat kering juga, itu karet yang kualitas dan karakter karetnya itu sudah berbeda dengan ban yang masih baru. Jadi ban botak jangan dipakai untuk bepergian, apalagi di tol. Kemudian penyebab kecelakaan berikutnya adalah genangan air. Nah, genangan air itu lebih berbahaya kalau ban kita botak, seperti yang tadi saya bilang. Tapi genangan air juga bisa membuat aquaplaning di mobil yang bannya masih bagus. Kalau misalnya genangannya terlalu dalam dan mobil kita terlalu cepat. Jadi genangan air itu kalau di tol biasanya terjadi di pinggir kanan atau di pinggir kiri. Sebenarnya jalur yang paling aman ketika hujan lebat dan banyak genangan itu di tengah. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menghindari genangan air. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita pastikan tadi ban kita masih bagus. Sebisa mungkin kita jangan melewati genangan air. Tapi ingat, jangan manuver mendadak juga. Apa yang terjadi kalau misalnya kita sudah menginjak genangan air? Usahakan setir tetap lurus. Kalau misalnya terjadi aquaplaning, arahkan mobil ke arah yang benar. Belum tentu mengerem itu akan menyelesaikan masalah, karena begitu mengerem malah mobil itu kadang-kadang lebih hilang kendali. Tapi jaga setir tetap lurus, kurangi kecepatan secara gradual. Insya Allah bisa meminimalkan resiko. Tapi aquaplaning itu sangat berbahaya dan sebaiknya dihindari. Kemudian penyebab berikutnya, ini yang banyak, overspeed, apalagi di ruas tol yang kosong. Jalan 100 km per jam sesuai dengan batas maksimal, atau di beberapa ruas tol malah 80 km per jam. Memang rasanya itu seperti pelan. Tapi kalau Anda menambah kecepatan, itu bahayanya berlipat kali. Yang pertama, Anda tahu jarak pengereman mobil dari 100 sampai 0 itu kira-kira berapa meter? Saya sudah sering melakukan pengetesan, itu sekitar 45 sampai 50 meter untuk dari kecepatan 100 km per jam sampai berhenti. Kalau kecepatan dinaikkan 2 kali lipat, 200 km per jam, kira-kira berapa meter? Ternyata jawabannya bukan 90 sampai 100 meter, tapi adalah 200 meter mobil itu baru bisa mengerem. 200 meter itu sama saja 2 kali lapangan bola, hampir 2 kali lapangan bola. Jadi setiap pertambahan speed 2 kali, jarak pengereman itu bertambah 4 kali. Jadi korelasinya itu adalah kuadratis, bukan linear. Jadi overspeed itu juga membuat mobil lebih sulit dikendalikan pada saat tiba-tiba melintir, atau tiba-tiba harus mengerem mendadak, atau harus bermanuver. Jauh lebih sulit dikendalikan. Saya tahu persis karena saya kalau balap itu bisa sampai di atas 200 km per jam, dan sekali mobil lepas kontrol itu jauh lebih susah dibandingkan kalau kita kecepatannya lebih rendah. Jadi selalu patuhi kecepatan
maksimal, tapi jangan mentang-mentang kecepatan maksimal kita bisa ngebut kalau misalnya lagi lalu lintas ramai. Sebenarnya yang paling aman itu adalah kita mengikuti flow mobil yang lain. Kira-kira rata-rata di lari berapa, karena perbedaan kecepatan lah pada saat menabrak yang berbahaya. Sedangkan kalau kecepatan kita setara dengan mobil yang lain itu resikonya lebih rendah. Kemudian penyebab kecelakaan yang berikutnya adalah tidak menjaga jarak aman. Dan ini sangat berkontribusi pada saat terjadi kecelakaan beruntun, tabrakan beruntun. Menjaga jarak aman adalah keharusan. Kalau zaman dulu menjaga jarak aman itu menggunakan ukuran meter. 50 km per jam 50 meter, 100 km per jam 100 meter. Tapi siapa yang bisa menjamin ukuran 100 meter saya dan Anda dan orang lain itu sama? Kita semua masing-masing memiliki persepsi jarak yang berbeda. Oleh karena itu, lebih baik untuk menjaga jarak aman, gunakan metode waktu, metode detik. Caranya bagaimana? Gampang sekali. Mobil kita minimal harus berada 2 detik dari kendaraan di depan kalau keadaan kering. Kalau keadaan basah minimal 3 detik ke depan. Jangan lebih dekat. Gimana menghitungnya 2 detik, 3 detik? Begitu mobil depan itu melewati satu patokan, misalnya tiang listrik atau rumah atau rambu, dalam hati Anda menghitung. Tapi hitungnya jangan 1, 2, 3, 4. Hitunglah menyerupai 1 detik. Jadi misalnya bisa aja 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, atau 1001, 1002, 1003, 1004. Nah, itu menyerupai 1 detik. Jangan sampai sebelum kita selesai 2 detik, mobil sudah sampai ke marka yang sama. Kalau setelah 2 detik mobil baru mencapai marka yang sama, artinya aman. Kalau hujan tambah menjadi 3 detik. Kalau ada kabut lagi 3 detik sampai 4 detik. Jaga jarak aman at all time. Bagaimana kalau macet? Kalau macet, kecelakaan memang tidak mungkin parah, tapi bisa menjaga jarak pada saat macet itu caranya mudah. Kalau kita tidak bisa melihat ban belakang mobil depan, artinya kita terlalu dekat. Kalau kita masih bisa melihat, artinya jarak kita cukup. Oke, penyebab kecelakaan yang besar di tol juga adalah hilang konsentrasi. Nah, ini yang seperti dibilang di laporan polisi tentang kecelakaan Vanessa Angel. Hilang konsentrasi ini bisa macam-macam penyebabnya. Tapi yang paling sering adalah distraction. Distraction itu adalah gangguan. Gangguan itu bisa datang dari mana aja. Bisa dari penumpang, bisa dari anak yang kita bawa mengganggu kita, atau kita melakukan aktivitas lain, kita makan, atau menggunakan ponsel. Itu sangat mendistract kita. Bukan hanya tangan kita, tapi juga pikiran kita dan pandangan kita. Sebisa mungkin letakkan handphone Anda di mobil, di tempat yang aman, dan tidak usah Anda operasikan selama Anda berkendara, karena ponsel itu juga menyumbang besar untuk hilangnya konsentrasi. Dan hilang konsentrasi itu kita bisa menabrak hal-hal yang seharusnya tidak kita tabrak, bisa mengalami kecelakaan yang harusnya tidak mengalami kecelakaan kalau kita bisa konsentrasi penuh. Kemudian penyebab berikutnya, ini yang juga banyak, lelah atau mengantuk. Hal yang manusiawi tapi sangat berbahaya, dan bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama untuk mencegah kita ngantuk adalah kita kalau pergi jauh, usahakan ada ganti driver. Setiap 2 jam, 3 jam sekali tergantung masing-masing orang. Jadi begitu ngantuk atau begitu lelah bisa gantian. Kemudian sebisa mungkin berkendara di jam biologis kita. Kalau kita biasa bangun di pagi hari, ya kita berkendara pagi hari. Jangan berkendara di tengah malam di mana kita tidur, karena jam biologis kita biasanya akan menyesuaikan. Kemudian rasa kantuk itu juga bukan hanya disebabkan oleh jam biologis, tapi juga oleh suara yang konstan, suara jalan, suara musik yang konstan, suara desiran angin yang konstan. Itu juga bisa membuat ngantuk padahal sebenarnya belum waktunya kita tidur. Jadi apa yang kita harus lakukan kalau kita mengantuk? Jangan berkendara, cari gantinya atau cari rest area terdekat dan segera beristirahat. Tidur sebentar aja, yang penting kita sempat tidur, itu sudah jauh memulihkan rasa segar kita, jadi menghilangkan rasa kantuknya. Dan kalau lelah, itu tidak ada obatnya, karena lelah kemudian ngantuk, kemudian kita minum kopi pun itu tidak akan berefek banyak, karena kelelahan itu adalah tanda dari tubuh untuk meminta istirahat.
satu-satunya cara adalah beristirahat, dan ketika melakukan perjalanan jauh, buatlah rencana perjalanan itu jangan sampai melewati titik lelah kita. Kita jangan melewati jam biologis dan jangan melewati titik lelah kita. Kita sendiri yang tahu tentang diri kita, dan rencanakan perjalanan itu dengan mempertimbangkan stamina. Jangan cuman asal waktunya cepat. Kemudian satu lagi, ini sebenarnya salah satu yang paling banyak. Jadi yang paling banyak memang hilang konsentrasi, lelah, mengantuk, dan satu lagi yang banyak dan cukup fatal kadang-kadang kalau terjadi, ban pecah. Ban pecah tidak seharusnya menimbulkan kecelakaan. Kenapa begitu? Karena saya dan sejumlah pembalap lain di Sentul itu berkali-kali mengalami ban pecah pada saat balapan. Bisa tidak menimbulkan kecelakaan. Memang lebih beresiko terjadi kecelakaan ketika ban pecah, tapi sebenarnya bisa diminimalkan jauh resikonya. Yang pertama, pada saat ban pecah, jangan panik dan kaget. Dor! Biasanya orang langsung injek rem, banting setir. Jangan lakukan apa-apa ketika ban itu kempes atau meledak. Kedua, jangan menginjak rem sama sekali. Kenapa? Begitu Anda menginjak rem dan satu ban itu meletus, maka mobil Anda bisa melintir seketika. Kenapa? Karena pada saat kita menginjak rem itu akan disalurkan ke 4 roda. Bayangkan ada satu roda yang tidak punya traksi karena bannya meledak, dan satu roda yang daya cengkeramnya masih bagus. Akan terjadi ketimpangan daya cengkeram antara kanan dan kiri mobil yang membuat mobil itu menjadi limbung, tidak stabil, dan bisa menyebabkan melintir. Jangan mengerem sama sekali ketika Anda mendengar suara ban Anda pecah. Dar! Jangan mengerem. Pegang setir, karena ketika ban kempes itu setir akan cenderung menarik ke kanan atau ke kiri, terutama kalau misalnya ban depan. Tahan setir supaya lurus dan kurangin gas secara perlahan. Sampai gas itu dilepas semuanya, mobil tetap dalam keadaan terkendali, dan pelan-pelan minggirlah ke kiri pakai sen. Setelah kecepatan itu di bawah 30 km per jam, baru boleh menginjak rem pelan-pelan. Tapi hati-hati ketika menginjak rem di keadaan seperti itu, ada kemungkinan setir itu akan membanting ke satu arah. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada tahu penyebab lain yang kecelakaan di tol dan ada cara pencegahannya, silahkan share di kolom komentar. Saya membuat video ini supaya kita makin aman berkendara di jalan, aman buat diri kita sendiri, aman buat keluarga, dan juga aman buat pengendara atau pengguna jalan yang lain. Dan saya turut berduka cita atas meninggalnya Vanessa Angel dan suami. Semoga diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa, dan saya doakan teman-teman semua juga bisa berkendara secara aman di jalan. Dan silakan di save video ini kalau misalnya Anda mau lihat lagi sebelum berkendara jauh supaya Anda bisa lebih antisipasi. Jadi sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, dan silakan di-share jika Anda ingin membagikan ini ke kerabat-kerabat Anda. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.